Halo semuanya, nama saya Eliana Tumoyo. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sebuah permasalahan program linier yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kasus karena keterbatasan alat pelindung virus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia yang sudah terkonfirmasi penularan virus COVID-19. Maka dari itu, sebuah perusahaan yaitu PT SEJ memproduksi dua alat atau bahan yang digunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19, yaitu masker kain dan baju APD yang bisa dicuci. Perusahaan ini menjual kedua daerah masing-masing sebanyak 800 bahan. Dengan mengirim 2 truk masker kain dan 3 truk APD di Sulawesi Utara, 8 truk masker kain dan 4 truk APD di Jawa Timur. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan akan mengambil keuntungan sebesar 40.000 dari setiap penjualan masker dan 30.000 dari setiap penjualan APD. Hitunglah besar keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan PT SEJ. Kemudian, selesaikan persoalan tersebut dengan 3 metode. Yang pertama, titik potong. Yang kedua, garis selidik. Dan yang ketiga, metode simplex. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menentukan model program liniernya. Berdasarkan kasus yang sudah kita baca bersama, kita dapat mensubstitusikannya ke dalam tabel. Di sini, masker kain adalah X dan APD adalah Y. Dan keuntungan yang akan diperoleh untuk masker kain sebesar 40.000, sedangkan APD sebesar 30.000. Variabel keputusannya X sama dengan masker kain dan Y sama dengan APD. Fungsi tujuan Fx, Y sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Dan fungsi kendalanya 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 800, 8x tambah 4y kurang dari sama dengan 800, x, y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode grafik. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong. Namun terlebih dahulu, kita harus menentukan titik-titik yang ada pada kedua persamaan sebelumnya. Nah, untuk kendala persamaan pertama, 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 800. Untuk mendapatkan nilai y, maka kita misalkan X sama dengan 0, sehingga didapat nilai Y sama dengan 160. Maka Y berada di titik 0,160. Begitupun untuk menentukan nilai X, maka kita harus memisalkan Y sama dengan 0, sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 400. Jadi, titik X berada di 400,0. Kemudian, untuk kendala persamaan kedua, kita lakukan hal yang sama seperti pada persamaan pertama. Untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita misalkan X sama dengan 0 dan kita misalkan Y sama dengan 0.
Jadi nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 200. Setelah kita memperoleh titik-titik pada persamaan, kita akan menentukan titik potongnya. Menentukan titik potong, kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode eliminasi, dan yang kedua metode substitusi. Pertama, kita eliminasi kedua persamaan 2x tambah 5y sama dengan 800 dan 8x tambah 4y sama dengan 800 untuk memperoleh nilai y. Sehingga didapat nilai y sama dengan 150. Kemudian nilai y tersebut kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan kedua, yaitu 8x tambah 4y sama dengan 800. Maka didapat nilai X sama dengan 25. Jadi titik potongnya adalah 25,150. Nah, setelah itu kita bawa ke dalam bentuk grafik. Bisa dilihat titik perpotongan pada grafik berada pada titik B. Di titik 25,150. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik daerah visible. Dari gambar grafik yang telah kita lihat tadi, maka titik-titik pojok berada di titik O, titik A, titik B, dan titik C. Titik O sama dengan titik pusat koordinat. Jadi O 0,0. Titik A sama dengan titik potong antara garis X sama dengan 100 dan sumbu min X. Jadi titik A sama dengan 100,0. Titik B sama dengan titik potong antara garis 8x tambah 4y sama dengan 800 dan garis 2x tambah 5y sama dengan 800. Dari persamaan pertama, yaitu 8x tambah 4y sama dengan 800, kita mendapat nilai y sama dengan 200 kurang 2x. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mensubstitusi nilai y tersebut ke persamaan pertama, yaitu 2x tambah 5y sama dengan 800. Setelah kita mensubstitusikan nilai y, maka kita akan memperoleh x sama dengan 25. Kemudian, nilai x tersebut kita substitusikan kembali ke persamaan y sama dengan 200 kurang 2x yang tadi untuk mendapatkan nilai y. Jadi didapatlah y sama dengan 150. Jadi titik B sama dengan 25,150. Selanjutnya pada titik C merupakan titik potong antara garis 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 800 dan sumbu min y. Jadi nilai x pada persamaan tersebut adalah 0. Sehingga didapatlah y sama dengan 800 dibagi 5 sama dengan 160. Jadi titik C sama dengan 0,160. Kemudian setelah kita memperoleh titik-titik pojok tersebut, maka
kita akan menguji titik-titik tersebut ke fungsi objektif f x, y sama dengan 40.000x ditambah 30.000y. Dari keempat titik yang ada, maka kita akan menentukan nilai optimum atau nilai yang paling tinggi. Dan berdasarkan tabel, nilai yang paling optimum berada di titik B dengan nilai 5.500.000. Jadi kita telah menemukan nilai optimum, yaitu berada di titik B, titik 25,150. Nah, setelah itu kita bawa ke dalam grafik. Titik optimumnya berada di titik B. Bisa teman-teman lihat. Kita lanjut ke metode garis lidik. Fungsi f x, y sama dengan 40.000x ditambah 30.000y. Terlebih dahulu kita sederhanakan dengan membaginya dengan 10.000, sehingga mendapat nilai f x, y sama dengan 4x ditambah 3y. Nah, sekarang kita ambil K sama dengan 120, ambil K sama dengan 240, dan ambil K sama dengan 550. Pada K sama dengan 120 didapat nilai X sama dengan 30 dan Y sama dengan 40. Pada titik K sama dengan 240 didapat nilai X sama dengan 60 dan Y sama dengan 80. Sedangkan pada K sama dengan 550 didapat nilai X sama dengan 137,5 dan Y sama dengan 183,3. Bisa dilihat di antara ketiga titik tersebut, yang paling optimum berada pada K sama dengan 550. Jadi titik maksimum adalah 4x tambah 3y sama dengan 550. Jangan lupa kita kalikan kembali dengan 10.000, karena pada sebelumnya kita membaginya dengan 10.000. Maka didapatlah nilai 40.000x ditambah 30.000y sama dengan 5.500.000. Nilai ini sesuai dengan nilai optimum yang kita dapat pada metode titik pojok atau titik potong. Kemudian kita bawa ke dalam grafik. Di sini teman-teman bisa lihat grafik tersebut telah ada titik-titik yang telah kita hitung tadi beserta dengan titik maksimum dan garis lidiknya. Kita masuk pada metode simplex. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan sama dengan 40.000x1 tambah 30.000x2 dengan kendala 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 800, 8x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 800, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah bentuk-bentuk persamaan tersebut ke dalam bentuk kanonik, sehingga Z sama dengan 40.000x1 kurang 30.000x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Kita juga harus menambahkan variabel s1 dan s2 ke dalam kendala-kendala yang ada. Pada kendala pertama, 2x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 800
Kendala kedua, 8x1 tambah 4x2 ditambah x2 sama dengan 800. x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Kita masuk pada tabel awal. Yang harus kita cari pada tabel ini adalah kita mencari variabel mana yang akan masuk basis. Cara mencarinya adalah kita melihat nilai yang paling minimum atau nilai yang paling rendah yang berada pada baris set. Kita lihat nilai yang paling rendah adalah -4 dan -4 berada di kolom x1. Jadi x1 adalah variabel yang akan masuk basis. Kemudian kita akan mencari variabel yang akan keluar basis dengan cara kita menentukan rasionya terlebih dahulu. Menentukan rasio adalah membagi nilai penyelesaian atau P dengan nilai variabel yang akan masuk basis. Kita lihat nilai P adalah 800 dan nilai X1 adalah 2 dan 8. Mencari rasio tidak dengan nilai Z. Jadi kita lihat nilai rasio yang paling rendah adalah 100 dan 100 berada di baris S2. Jadi variabel yang akan keluar adalah variabel S2. Kita masuk pada iterasi pertama. Di sini ada kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Kolom kunci itu adalah baris yang akan, kolom yang akan, atau variabel yang akan masuk basis, yaitu x1, dan baris kunci adalah baris atau variabel yang akan keluar basis, yaitu s2. Sedangkan elemen kunci adalah titik pertemuan atau nilai pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 8. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah nilai 8 atau nilai basis ini menjadi 1 dan nilai-nilai yang ada di atas ataupun yang berada di bawah menjadi 0. Kita lihat nilai-nilai yang berada di atas 8 adalah -4 dan 2. Jadi kita harus mengubah kolom X1 ini menjadi 0, 0, 1. Langkah selanjutnya kita mengganti S2 pada kolom baris dengan S1. Perhatikan pada nomor 1, kita membagi baris lama S2 dengan 8. Tujuannya ada agar supaya kita memperoleh nilai 1 di kolom X1 pada angka 8. Jadi kita harus membaginya dengan 8. Begitupun dengan nomor 2. Untuk membuat nilai yang berada di kolom X1 bernilai 0, khususnya pada baris Z, nilainya adalah -4. Jadi kita harus baris baru Z sama dengan baris lama Z dikurang -4 kali baris baru X1, sehingga kita memperoleh nilai 1, 0, -1, 0, 0,5, 400. Begitupun dengan nomor 3, kita harus mengubah 2 menjadi 0, maka kita harus membuat baris baru S1 sama dengan baris lama S1 dikurang 2 kali baris baru X1 menjadi 0, 0, 41, min 0,25, 600. Kita lihat pada tabel bahwa pada kolom X1 nilainya sudah terpenuhi, yaitu 0, 0, S1. Kita lihat pada baris Z, apabila masih ada nilai yang bersifat negatif, maka kita harus melanjutkan ke iterasi kedua dengan jalan dan penyelesaian yang sama. Jadi,
kolom kunci terletak pada X2 dan kita akan mencari variabel yang akan keluar dengan cara menentukan rasio. Di sini nilai rasio yang paling rendah adalah 150, berada pada baris S1. Jadi di sini ada kesalahan pembuatan tabel. Seharusnya S1 yang menjadi baris atau yang menjadi variabel yang akan keluar, sehingga titik pertemuan atau nilai yang seharusnya menjadi elemen basis adalah 4, bukan 0,5. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah mengubah 4 menjadi 1 dan mengubah angka yang berada di atas dan di bawah 4 menjadi 0, yaitu -1 dan 0,5. Jadi kita harus memperoleh kolom X2 ini menjadi 0, 1, 0. Yang harus kita lakukan, ganti S1 pada kolom baris dengan X2. Pada nomor pertama, baris baru X2 sama dengan baris lama S1 dibagi elemen kunci yaitu 4. Gunanya adalah sehingga kita dapat memperoleh nilai 1 pada baris lama S1, yaitu 0, 0, 1, 0,25, min 0,66, dan 150. Begitupun dengan baris baru Z sama dengan baris lama Z dikurang min 1 kali baris baru X2, diperoleh 1, 0, 0, 0,25, 0,04, dan 550. Dan pada baris ketiga atau pada nomor ketiga, baris baru X1 sama dengan baris lama X1 dikurang 0,5 dikali baris baru X2 memperoleh 010, 0,125, 0,15525. Kita lihat pada tabel baru, semua telah terpenuhi, tidak ada bilangan negatif yang berada pada baris Z, dan nilai X1 dan X2 telah terpenuhi. Jadi kesimpulannya, nilai Z sama dengan 550, X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 150. Kita kalikan dengan 10.000. 550 kali 10.000 sama dengan 5.500.000, karena pada langkah pertama kita telah menyederhanakan persamaan tersebut. Lalu kita memperoleh nilai pada ketiga metode, yaitu titik pojok, garis selidik, dan metode simplex. Dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dari masker dan APD berada di titik X1,25 dan X2 sama dengan 150 dengan maksimum harga sebesar 5.500.000. Sekian dari pemaparan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.